Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Yanto Teknik, channelnya Arek Ngawi Asli. Teman-teman semua, kali ini saya datangan kipas angin ya, merek Miyako teman-teman ya, merek Miyako, cuman modelnya ini beda teman-teman. Ini saya dapat dari teman saya yang namanya Mas Boy. Mas Boy jauh-jauh dari Jakarta Timur nih, berkunjung ke sini, pengen diservis kipas anginnya, katanya mati atau nggak mau muter ya. Ternyata setelah dicek tuh ada kabelnya yang gulungannya yang putus teman-teman. Cuman ini susah nyarinya, jadi kalaupun digulung, kalau model gini juga sulit ya, karena kan gulungan pabrik, dia ada alat, jadi kalau manual kita nggak bisa. Nanti saya akan coba modifikasi dengan cara yang seperti biasa atau umumnya orang gulung kipas angin teman-teman ya. Nah, ini modelnya beda ya, model gulungan pabrik. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Yanto Teknik, yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channelnya Yanto Teknik. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehat walafiat, murah rezeki ya teman-teman ya. Yang penting kita selalu sehat terus teman-teman. Oke, saya akan buka dulu kawat-kawatnya ini teman-teman ya. Nanti saya akan gulung ulang lagi yang modelnya model seperti gulung kipas angin pada umumnya teman-teman ya. Oke, ikutin terus video saya teman-teman. Baik teman-teman, ini saya sudah buka ya semua kawat-kawat yang lamanya. Saya akan mulai memasukkan kumparannya itu nanti dari bebas lah, mulai dari mana, yang penting langkahnya 1-3 teman-teman ya. Jadi melewati satu lubang ya. Nah, ini saya udah siapkan lilitannya, ini jumlahnya 900 ya teman-teman ya. Dia biasa nanti masuk kiri keluar kanan ya. Ini dari kiri masuk kiri keluar kanan teman-teman ya. Kita awali dari sini ya. Hati-hati, kawatnya kecil. Saya menggunakan kawat 0,18 teman-teman ya. Ini saya modifikasi dengan model gulungan kipas angin seperti pada umumnya teman-teman ya. Karena kalau ngikutin yang aslinya itu kita tidak punya alatnya, karena itu modelnya model gulungan dari pabrik, dia pakai mesin ya teman-teman ya. Nah, ini udah masuk, kemudian lompatin satu lubang ya teman-teman ya. Jadi 1-3 langkahnya. Saya cari ganjal dulu ya. Ini lubangnya kecil teman-teman, hati-hati. Kawatnya lembut sekali ya. Nah, ini udah masuk teman-teman ya.
saya akan buat kancingnya dulu teman-teman. Ya, kita kancing dulu teman-teman biar tidak berantakan. Oke teman-teman, ini yang kumparan pertama sudah masuk ya. Ini masuk kiri keluar kanan, kemudian yang kedua ini masuk kanan keluar kiri ya teman-teman ya. Tinggal balik aja ini. Kita buka dulu ikatannya. Nah, ini numpang ya teman-teman ya. Jadi satu lubang tuh ada 2 lilitan teman-teman. Ini numpuk lagi di sini ya. Yang kedua ini masuk kanan keluar kiri ya teman-teman ya. Kita kancing dulu. Oke, baru kita masukkan lagi yang satu sisinya ya. Kita kasih halus dulu teman-teman. Iya, udah masuk ya teman-teman yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini nanti masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya. Masuk kiri keluar kanan kayak yang awal tadi. Ini modelnya dimodifikasi ya teman-teman ya, bukan aslinya. Ini kipas ini punyanya soulmate saya nih teman-teman, namanya Mas Boy. Mas Boy ini tinggalnya di Jakarta Timur teman-teman. Kemudian dia nonton ya teman-teman ya. Dia itu yang menguasai daerah Perumpung tempatnya teman-teman. Namanya Mas Boy. Oke, ini sekarang masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal balik seperti ini. Kita buka dulu katanya. Kita masukkan ke lubang yang sama ya teman-teman ya. Masuk kiri keluar kanan, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, bisa tusuk. Lubangnya sempit teman-teman. Ini mesti hati-hati, jangan sampai putus kawatnya ya.
merek Cosmos ini memang beda sama tipe-tipe lain ya teman-teman ya. Terus dia punya bushingnya itu juga susah untuk diganti karena modelnya dia permanen, tutupnya itu juga dari gulungannya pun juga modelnya beda ya. Oke, ini tadi masuk kiri keluar kanan, terus ini masuk kanan keluar kiri, ini masuk kiri keluar kanan ya temen. Nah ini keluar kanan. Nah sekarang yang tinggal terakhir itu masuk kanan keluar kiri ya teman-teman ya. Jadi dibolak-balik temen. Kalau salah masukinnya atau putarannya nanti tidak akan bisa mutar teman-teman ya. Itu harus diperhatikan. Nah, ini masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya. Ini masuk kiri keluarnya kanan, berarti ini masuk kanan keluar kiri ya. Nah begini teman-teman, kita putar aja ya. Nah ini adanya di sebelah kiri nih teman-teman, ujungnya di sebelah kiri ini terakhir ya teman-teman ya. Hati-hati, kawatnya lembut. Tempatnya sempit ya teman-teman ya. Nah tinggal terakhir ya teman-teman ya.
bisa sedikit-sedikit teman-teman masukinnya ya. Lupa nih belum di tutupnya, kita buka dulu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, ini jangan sampai ada yang tertarik ya. Nah, alhamdulillah udah selesai teman-teman ya. Nah, tadi kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Kita tadi dari sini ya. Ini masuk kiri, keluar kanan ya. Keluar kanan, nah keluar di sini. Terus dibalik masuk kanan, keluarnya di kiri ya teman-teman. Nah, ini keluar kiri, terus sekarang masuk di kiri, keluarnya di kanan teman-teman ya. Masuk di kiri, keluarnya di kanan. Kita ulangi coba ya. Tadi dari sini masuk kiri, keluar kanan, terus masuk kanan, keluar kiri ya, terus masuk kiri, keluarnya di kanan ya kan, masuk kanan, terus keluar kanan, terus masuk kanan, keluarnya kiri. Nah ini ya, ya benar ya teman-teman ya. Ini masuk di kiri, keluarnya di kiri, berarti udah benar teman-teman ya. Ini perlu diperiksa, jangan sampai salah cara memasukkan dan keluarnya, karena kalau salah pasti nggak akan muter ya teman-teman ya. Oke, saya akan menyiapkan kumparan starting dan speednya teman-teman. Kumparan speed nanti numpang di kumparan startingnya ya teman-teman ya. Angkanya sama 13 juga. Oke, saya akan roll dulu. Ya teman-teman, ini saya udah siapkan untuk kawat apa ya, starting. Ini starting ini ada dua kumparan lagi ya untuk speed 1 dan speed 2 teman. Nah ini di sini ada S1, L1 dan M1 teman-teman ya. Jadi untuk speednya numpuk di kumparan starting ya. Nah untuk awal startingnya itu mulainya dari sini teman-teman. Ini kan awal running. Nah kumparan awal running kan di sini. Nah ambil tengah-tengah ya teman-teman ya, sini ya. Ini makin banyak kumparannya makin rumit ya teman-teman ya. Hati-hati. Pelan-pelan, teliti ya teman-teman ya. Dibantu pakai bambu ya teman-teman kalau susah ya. Pelan-pelan, jangan sampai kegores teman-teman. Nah ini masuk kiri, keluar kanan ya teman-teman, seperti biasa ya. Kita kancing dulu.
pertama ini masuk kiri keluar kanan teman-teman ya. Untuk yang kedua masuk kanan keluar kiri ya. Oke, kita masukin yang kumparan kedua, masuk kanan keluar kiri teman-teman ya, jangan sampai terbalik ya. Agak sulit ya teman-teman masuknya karena sempit banget. Hati-hati kawatnya jangan sampai tertarik teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kumparan yang kedua udah masuk, sekarang masuk kumparan ketiga ya. Kalau kumparan kedua tadi masuk kanan keluar kiri, sekarang yang kumparan ketiga masuk kiri keluar kanan teman-teman ya. Dan masuknya ke sini, nanti keluarnya ada di sini ya. Nah, ini masuknya kiri, keluarnya ada di kanan ini teman-teman. Nah, keluarnya di kanan, masuknya di kiri ya. Pelan-pelan, perhatikan jangan sampai ada kawat yang menyelip ya teman-teman ya. Penuh perjuangan teman-teman masukinnya ya. Hati-hati. Jangan sampai tarik terus putus ya teman-teman ya. Nah, benar-benar. Oke teman-teman, tinggal satu langkah lagi, tinggal untuk kumparan yang terakhir ya teman-teman ya. Kumparan terakhir ini masuk kanan keluar kiri ya teman-teman ya.
parkir, masuk kanan keluar kiri ya, begini ya teman-teman ya. Tinggal satu lagi ya teman-teman ya, kita akan buka dulu tutupnya. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Nah ini nanti tinggal kita rapikan, kita sambung-sambungkan. Jadi ini di sini ada R1 ya teman-teman ya. Nah ini di sini ada R1, ini R1, terus di sini tuh ada 3 buat starting L1 M1, terus ini yang sebelah sini R2 S2 L2 sama M2 ya teman-teman ya. Jadi ada semua, ada keluar 4 kabel, nanti 4 kawat teman-teman ya. Nanti saya akan berikan coretan-coretannya, cara penyambungannya ya teman-teman ya. Ini saya akan ikat dahulu teman-teman. Ini alhamdulillah udah selesai. Oke, buat teman-teman semua, kita setelah memasukkan kumparan ke dalam apa ini angkernya ini ya, lubang-lubang ininya, kita cek dulu teman-teman, pastikan bahwa yang kita gulung itu tidak ada yang putus gitu ya. Jadi jangan sia-sia nanti setelah kita ikat ternyata ada yang putus, kan mubasir gitu teman-teman, capek kan gitu. Kita cek dulu nih, kita periksa dulu namanya R2 atau R1. Nah ini kan R2, lawannya kan R1. Nah itu dites teman-teman. Nah kalau jarumnya main berarti nyambung ya teman-teman ya, nggak ada yang putus. Terus cek dengan bodi, nggak ada yang short, berarti bagus ya. Oke, R1 R2 udah oke. Kemudian kita cek L2 dengan L1 pasangannya ya, cari L1. Nah ini L1 nya, jarumnya perhatikan. Nah jarum nyambung berarti oke ya, nggak putus, nggak short dengan bodi. Oke, R sama L sudah. Kemudian S, ini S1 sama S2 teman-teman, cari S2 nya mana. Nah ini S2 ya, S2 ini buat starting. Oke ya, nyambung jarumnya ya. Cek lagi dengan bodi. Kemudian M2 ya, M2 dengan M1, M2 dengan M1, mana M1. Nah nih M2 mana, ini M1 ya. Ini M2 sama M1, M2 M1.
ujungnya dikupas dulu teman-teman ya. Ujung kawatnya nanti dikerok dulu. Nah, nyambung ya, jarumnya gerak ya, kelihatan ya. Ngeroknya kurang. Oke ya teman-teman, gerak ya, jarumnya gerak, gak short body ya. Kemudian udah semua ya, L1 sudah tadi ya. Nah ini L2 dengan L1 nih. Oke ya teman-teman ya. Nah kalau dipastikan tidak ada yang putus gulungannya, baru kita lakukan pengikatan ya teman-teman ya. Gitu cara ngetesnya sebelum kita ikat teman-teman. Oke teman-teman, saatnya saya akan menyambung kabel-kabelnya teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan cara nyambungnya. Pertama itu untuk R1 digabung sama L2 teman-teman. Cari L2 ya. Nah ini L2, R1 sama L2. Nah ini R1 sama L2, kelihatan ya, R1 sama L2, R1 sama L2 digabung warna merah. Warna merah ini segitiga teman-teman ya. Oke, terus kemudian S2, nah ini S2 digabung sama M1 teman-teman ya. Nah ini S2 sama M1 digabung jadi satu, itu dapat speed nomor 2 ya teman-teman ya. Speed 2, sisi ini kabelnya warna oranye teman-teman ya. Oke, terus kemudian M2 mana M2. Nah ini M2 sama L1, M2 sama L1 ya. M2 sama L1 ini untuk speed 1 ya teman-teman ya, warna abu-abu ya teman-teman ya kabelnya ya. Oke, terus masih untuk R2, nah R2. Nah nih R2 ini nanti dapat fuse dulu ya, sekring dulu, sekring terus ke kabel biru ya teman-teman ya. Kabel biru itu 0, terus sama kapasitor teman-teman ya. Oke, jelas ya. R2 itu kabel biru dapatnya nanti 0 sama kapasitor ya. Terus masih tinggal satu S1 ini nanti dapatnya kapasitor ya. S1 langsung kapasitor, jadi kapasitor itu dapatnya S1 sama R2 ya. R2 gabung kabel 0 teman-teman ya. Oke, nanti saya buatkan coret-coretannya lebih jelas ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai untuk penyambungan, pengikatan dan perapian kabel-kabelnya teman-teman ya. Ini saatnya nanti untuk pengetesan teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan saatnya untuk uji coba ya. Saya akan rakit dulu ini teman-teman.
pasang kapasitor dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saatnya saya akan uji coba ya, apakah hasil modifikasinya ini berhasil atau tidak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke teman-teman, saya ambil colokan dulu nih tadi ya. Oke, saya akan tes. Ya teman-teman ya, saya akan colokkan di listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes speed 1. Oke. Tes speed 2. Oke. Tes speed 3. Kelihatan ya teman-teman ya. Tes speed 1, speed 2, speed 3. Ya, berhasil ya teman-teman, alhamdulillah. Memodifikasi gulungan Miyako dimodifikasi dengan gulungan kipas angin yang pada umumnya ya teman-teman ya. Karena kalau ngikutin gulungan pabrik modelnya beda, ini dimodifikasi. Alhamdulillah untuk Mas Boy kipas anginnya sudah jadi ya. Mudah-mudahan Mas Boy ini nonton nih, sudah bisa diambil Mas Boy ya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton videonya Yanto Teknik, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman diberi kemudahan, diberi segala kemudahan dalam menjalankan aktivitas ya teman-teman ya, diberi umur panjang, diberi kesehatan selalu. Jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe channelnya Yanto Teknik ya. Nah, kalau Yanto Teknik ilmunya tidak ditutup-tutupin teman-teman, saya buka semua biar teman-teman tahu, biar teman-teman yang pada belajar biar lebih paham. Yang pengen buka usaha sendiri mudahan bisa berhasil, bisa membuka bengkel ya, gulung dinamo atau kipas angin ya teman-teman ya. Saya doakan mudah-mudahan pada berhasil semua ya. Oke, berarti kita berhasil untuk memodifikasi gulungan kipas angin merek Miyako ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, saya tes pakai baling-baling ya teman-teman biar kelihatan ya. Tes speed 1. Speed 1 ya ini. Speed 2. Kencang ya. Speed 3. Mantap ya teman-teman ya, putarannya kencang sekali ya. Berhasil teman-teman. Ya teman-teman, ini saya akan aplikasikan dengan coretan-coretan ya.
atau tulisan yang tadi saya gulung itu biar mudah dipahamin buat teman-teman yang sedang belajar ya. Itu tadi mereknya kipas angin merek Miyako teman-teman. Itu memang modelnya tidak umum ya, nggak seperti kipas angin biasa. Jadi tadi dimodifikasi teman-teman. Saya modifikasi dengan runningnya itu diameter kawatnya 0,15, itu langkahnya 13, jumlahnya 1000 lilit ya teman-teman. Itu kali 4 ya, karena kan ada 4 grup ya. Terus untuk startingnya sama, itu kali 4 juga, jumlahnya 700 teman-teman ya. Untuk yang speednya ada 2, itu sama, langkahnya 13, diameternya sama, kemudian jumlah lilitannya itu 200 lilit ya. Nah, kalau untuk speed ini biasa cara gulungnya itu numpang di kawat starting ini ya. Ini bentuknya itu seperti ini. Kalau aslinya kan dililit di dalam sini satu-satu gitu ya. Speed running gitu ya teman-teman ya. Nah, itu memang sulit kalau tidak pakai alat. Nah, akhirnya saya modifikasi dengan seperti gulungan kipas angin pada umumnya teman-teman. Itu awalnya dimulai dari sini teman-teman ya. Ini anggaplah R1 atau running, awalan running, itu langkahnya 13, jadi ngelompatin satu lubang. Jadi dari sini biasa kan masuk kiri keluar kanan ya, masuk ke sini. Nah, ini sebanyak 1000 ya teman-teman ya. Nah, ini 1000 lilit ini ya. Setelah itu baru kalau udah selesai dimasukkan baru, nah ini kan keluar ya, masuk kiri keluar kanan. Nah, terus untuk yang grup kedua ngelompatin satu lubang, masuk kanan keluar kiri teman-teman. Nah, dari sini, nah masuk lagi ke lubang yang sama ya. Nah, ini sebanyak 1000 lilit. Kalau sudah, nah keluar, nah ya sini, masuk lagi ke sini teman-teman. Nah, masuk ini, nah keluarnya di sini. Nah, ini sebanyak 1000 lilit juga ya, masuk lagi ke lubang yang sama terus. Nah, nanti keluarnya ke sini teman-teman. Nah, numpang lagi di awalan yang tadi masuk ya. Jadi satu lubangnya ada 2. Nah, sini sebanyak 1000, baru keluar di sini teman-teman. Nah, ini namanya R2 untuk runningnya ya. Terus kemudian untuk kawat starting dan speed kan jadi satu ya. Nah, itu diawali dari sini teman-teman. Di tengah-tengahnya kumparan running ini ya teman-teman, sama langkahnya 13, 1 2 3. Nah, ini ke sini terus, nah baru keluar ke sini teman-teman. Ini terus masukkan lagi, baru masuk lagi ke sini. Nah, keluar lagi ke sini, masuk lagi ke lubang yang sama sebanyak 1100 ya. 3 inilah 700, 200 sama 200. Nah, terus baru masuk ketemu yang lubang pertama tadi teman-teman. Nah, ini sebanyak 1100 ya. Nah, ini keluar 3 nanti teman-teman, keluarnya di sini. 3 ini apa aja? Jadi di sini ada masuk 3 ya, ada S1 sama L1 sama M1 ya. Kemudian di sini S2, L2, M2. Nah, gini teman-teman. Jelas ya teman-teman. Nah, kemudian gimana cara menyambungnya? Cara penyambungannya itu cari R1 digabung sama L2, itu jadinya speed 3. Kabelnya bebas lah, warna kabel itu biasanya itu merah ya. Terus S2 sama M1 ya, S2 sama S1 itu jadi speed 2. Kemudian M2 sama L1 jadi speed 1. Kemudian untuk R2 nya itu digabung kapasitor dan 0 PLN teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang untuk S1 jadi kapasitor gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk cara ngerakit ini di video saya sebelumnya udah sering saya buat tutorial juga teman-teman, tinggal lihat aja ya teman-teman ya. Nah, seumpamanya terbalik gimana nih? Ada yang pernah bilang, Pak, kok saya ngerakit jadi speed 1 jadi speed 3. Ya udah, tinggal ditukar aja di knopnya ya, atau tombolnya itu. Sini pindah ke sini, ini pindah ke sini, gitu aja teman-teman ya.
Mungkin cara penggulungannya mungkin nggak ngikutin aslinya, bisa juga jadi berubah putarannya ya. Tapi kalau ngikutin alur seperti ini, insya Allah ngikutin ini pasti putarannya ke kanan ya. Standar dipasangin kan putarannya ke kanan teman-teman. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya berikan tutorial pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di channelnya Yanto Teknik. Mudah-mudahan tutorial yang saya buat ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin belajar ya, bisa mudah dipahamin, dan saya doakan mudah-mudahan teman semua berhasil membuat atau belajar menggulung kipas angin ataupun dinamo yang saya berikan ya. Mudah-mudahan pada bisa buka bengkel sendiri teman-teman ya, pada sukses semua, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki teman-teman ya. Oke, itu aja, lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah kata ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.